Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Anton Suryanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Belingoh yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Belingoh dan Bapak Ibu Guru dari SD di sekitar SD Negeri 3 Belingoh yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini di ruang kelas SD Negeri 3 Belingoh untuk mengikuti desiminasi budaya positif dari CGP Bapak Ali Irham SPD. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga pemaparan desiminasi oleh Bapak Ali Irham, kemudian acara yang keempat tanya jawab, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara kita yaitu acara yang pertama, marilah kita buka acara pagi siang hari ini dengan bacaan basmalah supaya acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pada Bapak Ibu Guru yang beragama Islam, mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Anton Suryanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Belingoh. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru tamu undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam acara desiminasi budaya positif dari calon guru penggerak Bapak Ali Irham SPD. Yang kedua kalinya salat serta salam kita aturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sahabatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti desiminasi ini. Semoga kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru semua yang bersedia mengikuti kegiatan ini. Pada Bapak Ali Irham sebagai calon guru penggerak, saya sangat mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan Bapak Ali Irham sebagai calon guru penggerak ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar sampai di akhir modulnya bisa terselesaikan dengan lancar. Amin. Amin. Kepada Bapak Ibu Guru yang belum mendaftarkan guru penggerak, maka ini masih ada waktu. Monggo, ini angkatan 11 sudah dibuka. Silakan mendaftarkan guru penggerak, biar bisa merasakan jerih payahnya seperti Bapak Ali Irham ini. Amin. Amin. Bapak Ibu saya hormati, pada kegiatan ini yaitu desiminasi budaya positif. Mari nanti kita mengikutinya, mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu dari apa yang disampaikan Bapak Ali Irham ini dan nantinya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Karena memang guru penggerak ini adalah tujuannya bisa menggerakkan teman-temannya juga, tidak hanya menggerakkan dirinya sendiri, namun bisa menggerakkan temannya sehingga nanti akan meningkatkan kompetensi guru
yang mana itu adalah cita-cita kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah ini yang ditingkatkan kompetensinya, awalnya gurunya dibekali dulu, nanti bisa menularkan kepada anak didiknya. Maka dari itu pemerintah membuka program yang namanya guru penggerak, sehingga Bapak Ibu guru diwajibkan bagi yang usianya di bawah 50 ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang tidak bisa mengikuti ya bisa tertular, paling tidak bisa menyerap ilmunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Anton Suryanto. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan diseminasi oleh Bapak Ali Irham SPD. Kepada Bapak Ali Irham saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Anton Suryanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bino. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak menggurui cuma melaksanakan tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif. Maka peserta punya kewajiban untuk melakukan pembebasan atau acara diseminasi kecil kepada teman sejawat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan untuk memulai kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Dari kegiatan ini nanti diharapkan ada hasil, terutama kepada saya dan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Setelah dilaksanakan kegiatan diseminasi nanti, kita bisa mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Jadi budaya itu kalau kita cermati, itu berarti sesuatu yang sudah mengakar dan mendarah daging. Walaupun tidak dipaksakan, walaupun tidak ada iming-imingnya, kalau itu sudah menjadi bagian dari budaya, maka itu akan otomatis begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kita nanti diharapkan mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Karena dari modul-modul sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah mewujudkan sesuatu yang menghamba kepada murid, gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu memberikan pelayanan, membimbing kodrat anak. Jadi kita hanya bisa memberikan tuntunan. Yang selanjutnya, kita diharapkan mampu menyusun langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang selanjutnya, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan
sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan ini nanti diharapkan akan memunculkan nilai-nilai positif yang tentunya berimbas kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu cukup nanti menjawabnya di dalam hati saja, tidak usah secara lisan. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju atau tidak mengenai pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu monggo dihayati, dicermati. Apakah menurut jenengan kalau kita ada anak yang bermasalah kita hukum nanti ke depannya bisa disiplin, itu Anda setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu nantinya dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo dihayati, apakah itu Anda setuju atau tidak? Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan panjenengan memberikan tugas, nanti kalau nilainya bagus diberi permen atau diberi pujian. Apakah Anda itu setuju, itu mampu meningkatkan motivasinya atau tidak? Yang selanjutnya, di sini table content berisi materi yang akan kita bahas bersama. Ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kita akan mengulas mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kita akan membahas juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang nomor 5, kita akan belajar mengenai posisi kontrol. Dan yang terakhir, kita akan mengulas mengenai segitiga restitusi. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Universal itu artinya apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang berlaku dimanapun. Jadi ini coba, ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma. Di situ diceritakan Anda sebagai A dan teman Anda itu sebagai B. Buatlah sebuah kepalan, Bapak Ibu. Anda membuat kepalan tangan. Dan di situ Anda membayangkan bahwa di dalam genggaman Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, ini mengepalkan tangan, di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Sedangkan teman Anda nanti dengan bayangkan dengan sekuat tenaga akan membuka genggaman tangan Anda tadi. Nanti teman Anda itu selain membuka paksa, dia juga akan apa? Membujuk, ngerayu-ngerayu, mengancam, menghardik, menyuap, atau apa saja. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan, Pak Junaidi? Kalau Anda sebagai A, kira-kira sesuatu yang berharga tadi dengan lepaskan begitu saja atau bagaimana? Kalau menurut Pak Junaidi? Tergantung situasinya, ya. Jadi kalau Pak Junaidi tergantung situasinya. Tapi kalau seperti Pak Munib, saya yakin beliau itu kokoh, imannya kuat, tidak akan dibuka. Walaupun apa yang terjadi wis disuap apapun tidak saya buka, begitu ya. Nah, ini setelah Bapak Ibu memahami pernyataan tadi atau ilustrasi tadi, pertanyaan yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda membuka kepala tangan Anda. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Junaidi tadi, tergantung iming-imingnya seperti itu ya. Tapi kalau Pak Munib tidak, karena tidak sepadan dengan sesuatu yang harganya dengan yang saya pegang ini. Ya. Terus nomor 2, apakah Anda menutup kepala tangan
Jadi ada dua versi ya Pak Munib. Karena apa? Yang dipegang tadi menurut Pak Munib sesuatu yang sangat berharga. Kalau Pak Junaidi masih ada negosiasi tadi. Pasti Pak Munib juga punya alasan, dan alasannya mungkin sesuatu yang saya pegang ini sangat berharga, jangan sampai dipegang atau direbut oleh orang lain. Nah, dari kegiatan tadi Bapak Ibu, dalam sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? Siapa sebenarnya yang mengontrol itu? Ya kalau dari Pak Junaidi tergantung. Kalau dia oke kan berarti dibuka. Kalau Pak Munib kan tidak, iso tidak. Nah, sebenarnya dari kegiatan itu siapa Bapak Ibu yang membuka kepalan tangan itu, A atau B? A, ya setuju. A berarti. Nah, itu artinya apa? Orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Oke. Oleh karena itu, nanti kita akan mengenali yang namanya ilusi kontrol. Bapak Ibu tahu sendiri yang namanya ilusi itu kan sesuatu yang tidak nyata atau seolah-olah, atau fata morgana. Katakanlah kalau kita lihat dari kejauhan sepertinya iya, tapi kalau kita dekati tidak. Nah, ini mengenai ilusi kontrol Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita sebagai guru itu mempunyai semacam kepercayaan yang sebenarnya ilusi. Di sini disebutkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Padahal faktanya pada dasarnya ya Bapak Ibu, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pasti Bapak Ibu punya banyak sekali pengalaman dengan hal ini. Sudah dibilangin berkali-kali kalau bocah nggak mau ya memang tidak mau. Apalagi yang spesial ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Kita jangan, makanya dengan adanya ini mari paradigma kita mulai ubah. Bahwa hal yang kita lakukan setiap hari kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya ilusi. Ya kalau anak itu kok nurut, itu artinya ya nurutnya dari diri sendiri, bukan dari instruksi kita. Itu ilusi yang pertama. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini Bapak Ibu, kita dalam memberikan pelajaran itu selalu memberikan penguatan, kemudian ada perubahan pada diri peserta didik kita. Itu sebenarnya yang membuat perubahan itu bukan penguatan dari jenengan, ya, tapi mungkin dari siswanya sudah mulai membuka diri, muncul kesadaran dari dalam dirinya. Jadi itu sebenarnya ilusi. Ilusi yang selanjutnya adalah bahwa kritik dan kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada anak yang bersalah atau teman yang bersalah, panjenengan kritik, ya, supaya berubah. Itu sebenarnya tidak efektif. Itu adalah bagian dari ilusi ini, Bapak Ibu. Ya, Anda punya teman yang mungkin misalnya dalam setiap acara kelas misalkan dengan kritik, kemudian hari berikutnya tidak kelak, Anda jangan GR dulu bahwa itu berarti bapak kritik ini terus ada perubahan. Belum tentu. Oh, berarti yang bersangkutan sudah mulai membuka dirinya ingin berubah. Ini adalah ilusi, Bapak Ibu, yang menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Nanti kalau kita terlalu banyak memberikan kritik kepada anak-anak, nanti apa yang timbul? Anak-anak ini akan merasa rendah diri, dan mereka pada akhirnya akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi justru kalau Bapak Ibu terlalu banyak memberikan kritik kepada anak, nanti efek jangka panjangnya anak itu nanti semangatnya
semangat untuk berubah ke hal yang lebih positif itu hilang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah ilusi. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang mohon maaf sering kita praktekkan ya, bahwa guru itu seolah-olah segala-galanya bisa memarahi anak, bisa memerintah anak ini dan itu. Karena apa? Di dalam alam bawah sadar kita ada ilusi ini Bapak Ibu, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa peserta didiknya, ya kan? Dan ini kalau dilakukan terus-menerus maka efek jangka panjangnya juga tidak baik. Nah, dari pemaparan tadi Bapak Ibu, lalu siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Ya, bagaimana seseorang merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini ada solusi Bapak Ibu supaya kita beralih dari stimulus respon beralih ke teori kontrol. Di sini disajikan tabel siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam stimulus respon. Kita punya keyakinan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu bisa tidak Bapak Ibu? Saya yakin tidak bisa karena setiap orang itu pasti punya pandangan yang berbeda. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon itu apa? Mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau dalam stimulus respon. Tetapi kalau dalam teori kontrol diyakini bahwa semua perilaku itu pasti punya tujuan, ada motivasinya, ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, keyakinan dalam stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi anak-anak, Bapak Ibu membujuk anak-anak gagal, kemudian Bapak Ibu bisa meningkatkan menuju ke pemaksaan. Ini kalau dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita ajak berdiskusi, mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi masalah tadi. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Ada pihak yang harus menang dan ada pihak yang kalah. Dan kalah pasti itu pada posisi yang rugi. Kalau dalam teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya itu menang dan menang. Artinya sama-sama diuntungkan. Nah, ini Bapak Ibu mengenai disiplin positif ada bagan ya. Sekarang kita lihat teori kontrol pilihan Dr. William Glasser ini ada 4 hal yang penting. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri Anda sendiri. Terus kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti ada motivasinya kita melakukan sesuatu itu. Ada tujuannya, ada yang mendasari. Yang ketiga, dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi dalam teori kontrol ini meyakini bahwa jadi manusia itu dalam hal pandangan apapun tidak harus sama. Kita harus menghargai
perbedaan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita agar diyakini dan dipahami oleh orang lain. Terus yang selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari teori yang pertama ini nanti akhirnya akan memunculkan makna disiplin. Jadi makna disiplin itu adalah belajar kontrol dengan menggali potensi diri agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, inilah yang nantinya akan merujuk pada menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas muncul dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari teori yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan memunculkan teori motivasi, Bapak Ibu. Dalam teori motivasi, mengapa sih kita kok melakukan ini? Yang pertama, karena kita menghindari hukuman. Anak dengan beri PR, dia mengerjakan, tetapi ada motivasi tertentu supaya saya tidak dimarahi Pak Guru. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi yang berupa penghargaan atau pujian-pujian. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, dari ketiga poin ini, maka yang paling baik dari teori motivasi ini yang paling baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Untuk menghargai diri sendiri ini artinya apa? Sudah muncul motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan apapun. Meyakini bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Maka walaupun nantinya tidak dapat penghargaan atau tidak takut dengan hukuman, maka tetap akan saya laksanakan. Nah, inilah. Kemudian dari pemikiran yang ketiga ini akan memunculkan 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai pendidik itu sebenarnya punya 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, kita menduduki sebagai posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, inilah kalau kita selalu menduduki posisi sebagai manajer, nanti kita akan bisa memberikan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini diberikan ketika ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelasnya. Di dalam segitiga restitusi nanti ada 3 tahapan yang diberikan. Yang pertama mengenai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan meyakini menaikkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk teori yang selanjutnya itu ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak selanjutnya yang apakah makna dari disiplin. Sekarang itu kita masih beranggapan bahwa disiplin itu berhubungan dengan sesuatu yang ketat. Disiplin itu berhubungan dengan ketertiban. Padahal mari kita gali bersama-sama Bapak Ibu bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini kan kita sudah kudu disiplin, harus disiplin. Disiplin itu yang kita kenali selama ini kan hubungannya dengan hukuman. Kalau tidak disiplin dihukum, kalau tidak disiplin dihukum. Nah, yang kedua, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Ini di zaman Yunani ya Bapak Ibu. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita
kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita bersikap otoriter. Disiplin kita hubungkan dengan hukuman, dengan sanksi, dan lain sebagainya. Ya, kecenderungan umum mengubah ini ya, tidak nyamanan hubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang selanjutnya mengenai tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia, ya, dan itu berlaku dimanapun, tidak memandang suku, bangsa, agama atau kelompok tertentu. Artinya apa? Nilai-nilai kebajikan universal ini dimanapun akan diakui. Okay. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau kita sebagai manusia di dunia itu mengakui adalah nilai-nilai kebajikan universal, maka pemerintah mengamanatkan pada kita mengenai ini profil pelajar Pancasila. Jadi di Indonesia itu yang ingin dicanangkan, yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran itu adalah kita bisa mencapai ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila atau P3 yang di situ ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan karakter kita yang religius. Yang selanjutnya, berkebinekaan global. Ini hubungannya dengan daya saing kita, daya kolaborasi kita sebagai bagian dari warga dunia. Yang selanjutnya, bergotong royong. Ini sudah mengakar kuat pada jati diri bangsa kita. Gotong royong itu nomor 1 kalau di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu ya bisa memodifikasi, ya memunculkan hal-hal baru. Kemudian bernalar kritis. Makanya dalam pembelajaran kita itu disuruh menyelipkan soal-soal yang hoax. Nah, itu hubungannya apa? Untuk memacu supaya anak-anak kita itu bernalar kritis. Yang selanjutnya mandiri. Mandiri ini dapat kita artikan bahwa peserta didik kita itu diharapkan nanti menjadi insan yang tidak selalu bergantung dengan orang lain. Yang selanjutnya, materi yang kedua adalah mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Mari kita cermati bersama Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini artinya apa? Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu didorong oleh faktor dari luar, bukan dari dalam. Kalau saya mengerjakan nanti tidak dimarahi oleh Pak Guru. Kalau saya tidak mengerjakan nanti saya takut kalau disuruh berdiri di depan kelas. Ini artinya apa? Motivasinya eksternal dari pihak luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi ini transaksional. Kalau saya melakukan ini, saya harus dapat ini. Dan yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia ini yang perlu kita maksimalkan, yang kita bentuk adalah dalam rangka untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Misalkan kita selama ini datang pagi,
itu kan diawali dengan apa? Menggunakan presensi ini terlambat. Itu awal-awalnya. Memang itu kan berarti apa? Motivasinya eksternal ya, dari luar karena takut mesin presensi. Tapi kemungkinan alhamdulillah dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu akan lupa. Oh, saya tak berangkat sebelum pukul 7 karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Ya, sekarang saya adalah seorang guru kan begitu. Ya, jadi motivasi internal atau intrinsik ini adalah tujuan utama dari disiplin positif. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan segala sesuatu itu harus menunggu ada motivasi eksternal, maka itu kita belum menjadi orang yang merdeka. Artinya kita masih terjajah oleh aturan, terjajah oleh imbalan, terjajah oleh iming-iming. Padahal kalau kita masih punya perasaan itu, maka bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tadi juga cakap buat memerintah sendiri. Artinya mampu memunculkan motivasi intrinsik, bukan berdasarkan hukuman atau imbalan-imbalan tadi. Nah, dihukum oleh penghargaan ini menurut Bapak Ibu dan saya awalnya itu juga aneh. Penghargaan kok bisa menghukum atau membelenggu? Mengapa Bapak Ibu? Ini alasannya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, itu apa? Memunculkan ketergantungan. Ya, memunculkan ketergantungan. Ayo PR digarap buat awali permen. Akhirnya apa? Motivasi yang muncul itu karena permen tadi. Tetapi kalau lama-kelamaan permennya habis, maka motivasi tadi luntur, semangatnya juga menurun. Karena apa? Diawali dengan permen, bukan dari kesadaran diri. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan yang kita berikan, yang kita terima itu sebenarnya adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman yang bisa menyebabkan munculnya ketergantungan. Nah, ini adalah gambaran mengenai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dengan mengenai penghargaan. Ini dampaknya. Jadi penghargaan itu hakikatnya adalah menghukum, mengekang seseorang. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Segala sesuatu itu dihitung nilainya. Kalau nanti hanya sekian akan saya buat seperti ini, kalau ditambahi ya nanti tak buat seperti ini. Jadi mengurangi ketepatan. Dan penghargaan tidak efektif. Mengapa? Karena kalau penghargaannya kita hentikan, maka hasil tim kerjanya tidak bisa kembali seperti yang kita harapkan. Terus penghargaan merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang paling bahaya. Karena apa? Yang ingin kita munculkan dari budaya positif ini adalah kesadaran intrinsik atau motivasi intrinsik. Mustahil kita mau mewujudkan budaya positif di lembaga ini kalau tidak diawali dari ini, Bapak Ibu, motivasi intrinsik tadi. Yang selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini sebenarnya adalah dua hal yang kita munculkan ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama. Di sini ada ilustrasi mengenai tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi ada anak-anak yang terlambat dengan hukum. Dengan beri tindakan.
kamu harus mencatat ini 100 kali, tidak boleh kurang. Nah itu menurut jenengan ini tidak usah dijawab dulu, itu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, Bapak Ibu guru memberikan tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, kamu terlambat, sekarang lari 2 kali. Nah ini menurut Bapak Ibu bagian dari hukuman atau konsekuensi. Nanti menjawabnya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ketika COVID Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi. Kemudian ada tindakan lagi, membersihkan tumpahan, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah itu hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah itu nanti hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini menurut panjenengan nanti itu hukuman atau konsekuensi. Mari kita cermati jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Dari tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah hukuman. Meskipun secara fisik tidak berat, tapi itu adalah hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu sudah pasti hukuman karena melibatkan fisik. Jadi anak-anak suruh lari, ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga tindakan dari hukuman. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah ini pasti sering kita alami kalau ada memberikan tugas kepada anak-anak, kemudian ada teman yang usil nyoret-nyoret milik temannya, kita meminta murid tersebut untuk mengganti. Nah itu adalah sebuah bentuk konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengapa ini konsekuensi Bapak Ibu? Kok tidak hukuman? Padahal ini melibatkan fisik. Ya, karena konteksnya saat ini adalah pelajaran PJOK. Ya, jadi itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membayangkan hukuman atau konsekuensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mana sih yang sebenarnya harus kita terapkan dari dua tindakan ini antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, maka yang terjadi adalah ini Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Semua saya yakin pasti punya pengalaman saat pas sekolah di sekolah dasar atau menengah pertama atau atas, pasti punya pengalaman pernah dimarahi oleh bapak atau ibu gurunya, bahkan pernah mendapatkan hukuman. Pernah oleh ibu? Pernah. Sering Pak. Sering. Biasa. Nah, ketika jenengan dihukum, setelah itu bagaimana? Jenengan itu berterima kasih kepada gurunya atau ada semacam dendam Bapak Ibu? Dulu begitu kan? Nah ini, jadi kalau kita memberikan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, mesti sampai kapanpun dineling-neling. Sampai gurunya pensiun, sampai apapun mesti selalu ingat. Bincang boleh baru, ya kan? Kalau konsekuensi tetap ada efeknya, tetapi tidak se-ekstrim dari ini. Memang sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik atau hatinya. Yang bahaya adalah kalau hatinya yang sakit ini.
Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalkan mengganti kertas temannya tadi, waduh, buku kalong, jadi kancaku. Kan hanya itu. Terus efek yang berikutnya, kalau kita memilih menerapkan hukuman, maka apa yang muncul Bapak Ibu? Anak akan membenci kedisiplinan. Kalau anak yang karakternya bandel itu malah akan semakin menjadi-jadi. Jadi stadiumnya nanti bisa dinaikkan menjadi lebih parah. Terus kalau konsekuensi yang kita terapkan maka bisa memunculkan anak akan menjadi menghargai disiplin. Dan hukuman itu bersifat paksaan Bapak Ibu. Kalau konsekuensi memunculkan stimulus atau tanggapan. Yang selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Contohnya disuruh lari di lapangan basket tadi 2 kali, nanti kakinya kena trigger dan itu nanti efeknya kemana-mana. Ya. Kemudian kalau di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini misalkan kita interogasi, nanti dia akan terus membela diri. Terus ya kalau konsekuensi yang kita berikan, maka anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau kita memberikan hukuman, akan apa? Ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Yang selanjutnya, kehilangan hak. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi efeknya tidak se ekstrim dari hukuman. Makanya dari sini kita harus mulai introspeksi diri bahwa hukuman yang kita berikan kepada anak itu bukan sebuah solusi, tetapi akan memunculkan masalah yang baru. Nah ini, tetapi apakah yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi? Ada yang namanya restitusi. Jadi strata yang paling tinggi yang kita berikan untuk mengatasi masalah yang dilanggar oleh peserta didik itu kita bisa memberikan restitusi. Misalkan ini kita satu, kalau hukuman yang kita berikan maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi yang kita berikan, maka itu akan sangat menguntungkan. Karena apa? Restitusi itu kita memberikan tawaran-tawaran atau pilihan kepada peserta didik. Kemudian tidak nyaman untuk murid jangka panjang ini. Kalau kita memberikan hukuman ini efeknya jangka panjang, tidak nyaman, bahkan bisa mendarah daging. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi yang kita berikan ini justru akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi yang kita berikan, korban itu tidak dirugikan tetapi mendapatkan ganti rugi. Ini sesuai dengan akar bahasa restitusi kalau kita lihat di KBBI ya, bahwa restitusi itu adalah mendapatkan ganti rugi. Yang selanjutnya, kalau hukuman yang kita berikan maka anak itu akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi murid apa? Tidak nyaman begitu saja. Tapi kalau restitusi yang kita berikan, anak akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kalau hukuman yang kita berikan, maka itu akan memicu meningkatkan perilaku yang apa? Pasif sampai agresif, ya. Tapi kalau konsekuensi yang kita berikan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi itu bukan solusi yang paling efektif. Tetapi kalau dalam restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dilakukannya. Yang selanjutnya, kalau hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam
masyarakat. Kalau restitusi yang kita berikan ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kalau dalam hukuman Bapak Ibu pasti menggunakan bahasa ini. Peraturannya adalah kamu harus ini memaksa, ya kan? Sambil nunjuk-nunjuk ada. Tapi kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Kita sampaikan dengan bahasa yang lebih halus. Mampukah kamu melakukannya? Itu kalau dalam konsekuensi. Kalau restitusi yang kita berikan, apa yang kamu yakini? Nah, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Itu kita mengingatkan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini diajak berdiskusi dan negosiasi, ya kan? Yang selanjutnya, hukuman yang kita berikan itu akan memunculkan murid anak menjadi benci pada peraturan. Kalau konsekuensi, anak akan menghormati. Tetapi kalau restitusi yang kita berikan, maka murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain yang didasari dari motivasi intrinsik tadi. Nah, ini restitusi, ya. Apa yang dimaksud dengan restitusi itu, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tujuan dari restitusi, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif karena melibatkan guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri dari restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan supaya tidak diulangi lagi. Yang selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan guru dengan murid, hubungan murid dengan murid, dan lain sebagainya. Kemudian restitusi itu tawaran, Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang diingini oleh murid. Jadi tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar dia dapat diterima kembali dan merasa diterima kembali oleh teman-temannya atau komunitasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, masih semangat seperti saya. Oke, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, Pak? Yang selama ini kita pakai kan peraturan. Segala sesuatu itu bisa baik kalau ada aturannya. Nah, itu paradigma yang lama, Bapak Ibu. Paradigma yang baru, kita bukan pakai peraturan, tapi menggunakan keyakinan kelas. Ini contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kalau kita itu anggap sebagai peraturan, maka kita pakai helm saat berkendara itu kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi, helmnya dicopot. Itu kalau dianggap sebagai peraturan. Tetapi kalau kita punya keyakinan itu hubungannya dengan keamanan, maka kita tidak nunggu Pak Polisi. Ya memang kita pakai helm itu supaya kita
kalau ada jatuh dan lain sebagainya selamat kan begitu. Ini saat COVID, ya kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau kita sadar bahwa pelatihan itu penting bagi kita, maka meskipun tidak dibatasi harus datang jam sekian, maka kita pastikan datang lebih awal. Ya, seperti teman-teman banyak ya, ada tugas, deadline-nya kapan? Nah, karena apa? Kita melakukan segala sesuatu itu didasari oleh aturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan bagaimana? Oh, kalau saya ada waktu karena itu sudah tanggung jawab saya, maka akan saya kerjakan sekarang juga. Tapi kalau itu panjenengan masih menganggap peraturan, maka tanya tadi, deadline-nya kapan, Pak? Nah, ini karena itu aturan, bukan keyakinan. Jadi, bagaimana sih Pak memunculkan motivasi intrinsik ini? Kita apa? Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah diagram ya. Dari sini dapat kita pahami Bapak Ibu bahwa budaya positif itu harus bisa dimunculkan dari peraturan kelas ini. Ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita bersama anak-anak mengkaji peraturan-peraturan kelas itu yang bahasanya masih larangan-larangan begitu ya. Kita kaji, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Setelah kita meyakini keyakinan kelas, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, maka akan terbentuk budaya positif yang cakupannya luas, sudah mengakar mendarah daging dalam diri kita. Tetapi budaya positif ini mulai dari peraturan kelas ini bisa tercipta kalau didasari dengan tumbuhnya motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktikkan bersama anak-anak itu membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 4. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan datang tepat 15 menit sebelum pelajaran, itu kan peraturan karena di situ secara bahasanya rinci dan konkret. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, maka datang tepat waktu seperti itu. Yang selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi bahasanya simple. Yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasa-bahasa dilarang, tidak boleh itu nanti ditiadakan ya dalam unsur bahasanya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas di SD 3 Brimon ini mungkin tidak sama dengan keyakinan kelas yang ada di SD 3 Tulangan atau SD yang lain. Jadi bersifat lokal dan kondisional. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ini jadi dalam proses penyusunannya, dalam proses pelaksanaannya semuanya harus terlibat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Ini masih relevan atau tidak, masih bisa diterapkan atau tidak. Jadi perlu ini peninjauan ulang. Nah, ini Bapak Ibu ada dua contoh. Sebelah kiri yang warnanya hijau itu sama-sama judulnya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Yang di situ datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Menurut Bapak Ibu, mana yang keyakinan kelas ini yang paling cocok sesuai dengan acuan tadi?
keyakinan kelas yang bersifat universal Bapak Ibu. Jadi yang paling cocok dengan keyakinan kelas itu adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, semangat belajar, peduli. Nah ini ada sebuah bagian lagi, ini tidak usah dijawab. Coba menurut Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini adalah bunyi dari peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ini juga peraturan. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah contoh-contoh peraturan karena bahasanya masih rinci dan di sini masih ada larangan-larangan. Nah, bagaimana peraturan-peraturan ini ketika sudah menjadi sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah ini, jadi kita tidak usah menyampaikan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita bentuk adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, ini kita ganti dengan menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini keyakinan kelasnya adalah kita supaya bisa menjaga keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini bahasa keyakinan kelasnya adalah peduli pada kesehatan atau dan lain sebagainya. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain serta bersabar. Gunakan masker, itu peraturan. Tapi dalam keyakinan kelas, bahasa yang digunakan adalah menjaga kesehatan dan keselamatan. Terus di sini masih ada kalimat yang negatif, larangan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini dalam keyakinan kelas, kalimat ini harus ditiadakan. Apa yang kita gunakan? Yaitu cukup keselamatan dan keamanan. Ya, kita menuju ke materi yang keempat. Ya, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebagai manusia, kita punya 5 kebutuhan dasar. Artinya apa? Kebutuhan itu semuanya harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus kebutuhan kita akan penguasaan, kebebasan, kesenangan dan kasih sayang, dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam kebutuhan itu? Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ini dalam istilah kita ya kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan. Ini wajib terpenuhi. Kalau tidak ya bisa repot. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nih, kita sebagai seseorang yang sudah berkeluarga sudah pastinya menghayati dari kebutuhan ini, Bapak Ibu. Ya, kebutuhan untuk disayangi, diterima, ya. Kemudian kita terhubung dengan orang lain, teman, keluarga dan lain-lain. Ini kebutuhan kasih sayang. Ini juga wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya bisa repot juga, karena itu kebutuhan dasar. Terus kebutuhan kepenguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini diakui ataupun tidak, ini pasti ada dalam setiap diri manusia. Orang saya misalkan Pak Julian lomba juara 1 ini, ya mesti ketika dipuji ya mesti ya caku kan begitu. Karena apa? Ini manusiawi sekali. Karena kita memang butuh ini, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Ini kebutuhan untuk dihormati, ya kan? Bisa membuat pencapaian dan lain-lain. Ini kebutuhan kita. Yang keempat, kebutuhan kebebasan.
Nah ini kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, dan anak yang kita ajak melaksanakan pembelajaran setiap pagi ini didominasi oleh ini Bapak Ibu. Kita pasti melihat diatur seperti ini dan mau disebut karena apa? Masih didominasi oleh kebutuhan dasarnya berupa kebebasan. Ya, anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan, mereka mau banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini wajar saja bila kita punya peserta didik yang seperti ini. Karena apa? Memang kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan kebebasan salah satunya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, bayangkan kalau kita hidup itu kok merontok, ya nanti ya selain cepat tua itu ya efeknya luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kurang, kita sebagai manusia wajarlah manusiawi supaya berusaha kelima-limanya itu bisa terpenuhi. Tertawa itu juga penting, tapi jangan kebablasan terlalu banyak tertawa juga bahaya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting dengan posisi kita sebagai pendidik, bahwa kita sebagai pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Ya, jadi ini adalah tabel Bapak Ibu, tabel penggunaan posisi 5 posisi kontrol kita. Ya, yang pertama motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dan posisi kontrol kita yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ini kita lihat satu persatu. Yang pertama, guru berdua. Ketika menghukum, kita sebagai penghukum itu kita akan menjadi guru yang sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu ini sudah dibina berkali-kali, tetap aja begini, udah keluar. Nah ini ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Terus membuat orang merasa bersalah, ini juga bukan solusi karena masuknya dalam garis identitas gagal Bapak Ibu. Contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa nak kamu kok melakukan ini. Ini merasa bersalah. Kalau ada yang berlarian, ya oleh nang jumlah yang layu ini Pak Ibu guru ini kok jantungnya umat kepiye. Nah ini kan membuat merasa bersalah. Itu jangan sampai diberikan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya sebagai teman, contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan, apa keyakinan kelas kamu, apa yang kamu yakini dan lain sebagainya. Ini terlihat dalam guru berkata. Kalau sebagai penghukum ini ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah ini sebagai penghukum. Ada Bapak Ibu? Masih banyak ya. Manusiawi. Kalau sebagai pembuat orang bersalah bagaimana? Ini cenderung kendor Bapak Ibu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ini. Nah ini merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat aja ibu pernah bantu. Semua tidak boleh Pak ya? Boleh Pak. Tapi ada tahapan-tahapannya Pak. Dan kita sebagai guru sebisa mungkin jangan memposisikan diri sebagai penghukum. Oke. Kemudian
teman ya malah kado. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Dan sebagai manajer ini sudah dengan bahasa yang halus. Apa yang kita yakini, nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini manajer Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa, dan saya berdoa nanti Pak Munir setelah acara diseminasi ini posisinya sebagai manajer. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, kalau kita memberikan kita sebagai pemukul, maka hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dan cenderung kalau kita membuat merasa bersalah, anak malah menyepelekan kita. Ya, biar saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi sepele Bapak Ibu. Kalau kita memberikan hukuman itu malah disepele. Kemudian membuat orang merasa bersalah, makan saya. Terus kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini contohnya. Oke. Kalau sebagai manajer, Bapak Ibu memberikan penawaran, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini, kamu ditanya siswanya. Kemudian dari segi dampak Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman, justru anak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, nanti anak akan merasa rendah diri, mentalnya menurun. Kemudian kalau kita sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung, kita selalu berupaya memberi motivasi-motivasi. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Segala sesuatu harus ada imbalannya. Kemudian kalau kita sebagai manajer, maka dampak pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah sebuah contoh membuat orang merasa bersalah. Terus yang selanjutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ya, ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memberikan iming-iming. Kalau kita sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi masalah yang ditimbulkan murid dikembalikan lagi kepada murid, ditawarkan. Kamu punya solusi tidak? Nah, ini. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini sebagai penghukum. Ini kalau murid sudah seperti ini, pasti sudah drop ini. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah materi mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita terapkan apabila ada peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran. Dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada 3 tahapan yang diberikan. Yang pertama, itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dalam menstabilkan identitas itu ada contohnya. Ya, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru itu ahlinya dulu. Nah, contohnya seperti itu. Ya, tapi jangan hanya sampai di situ saja. Dilanjutkan pada validasi kebutuhan. Ya. Contohnya bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian nanti anak pasti cerita, ya Pak, seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dalam validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Ya, ini menanyakan keyakinan, sehingga kalau kita sudah terapkan segitiga restitusi ini secara utuh, maka solusi yang saling menguntungkan ini akan tercipta. Nah, ini contoh menstabilkan identitas.
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Jadi ketika ada anak bermasalah, di awalnya panjenengan beri retorika ini, nanti siswanya adem Bapak Ibu. Masa bisa Pak Guru? Ternyata tidak. Nah ini bukannya kita berpihak pada kesalahan murid dari Bapak Ibu, karena pasti ada terusannya. Bapak Ibu itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini misalkan ada murid yang bertikai, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, kan? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bisa pada dirimu sendiri? Serah usah saling menyalahkan. Mari kita mencari solusi. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Contohnya, jadi kita itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, Bapak Ibu. Kemudian, karena apa? Setiap orang itu pada dasarnya tindakannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kebebasan atau butuh kasih sayang atau bertahan hidup. Jadi ini, kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik, ya. Atau bisa kita dengan menggunakan kata-kata ini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok dan lain sebagainya? Ini saat memvalidasi kebutuhan siswa, karena setiap tindakan itu pasti ada yang melatar belakangi. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah mengingatkan atau menanyakan keyakinannya. Jadi anak melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ini Bapak Ibu, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini jadi semacam kita apa? Kita ajak berdiskusi untuk menyayangkan keyakinan dan mencari solusi. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan dengan melakukan intervensi selama 30 detik. Ya, intervensi ini bisa kita lakukan, membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini adalah pertanyaannya Bapak Ibu, saya kira tidak usah bacakan satu persatu karena waktunya yang sudah siang. Bapak Ibu, demikianlah yang saya sampaikan mengenai budaya positif, dan ini adalah budaya positif yang sudah saya terapkan, yang sudah diterapkan di SD Negeri 3 Binong. Ini adalah dokumentasi mengenai penerapan budaya positif saat membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita ajak bersama-sama menelaah peraturan kelas yang sudah ada. Kemudian kita kaji, kita jadikan keyakinan kelas. Terus penerapan budaya positif selanjutnya yang sudah kita praktekkan di SD Negeri 3 Binong ini adalah kita sudah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Kemudian ini penerapan pembiasaan apel pagi dan doa bersama. Ini rutin setiap hari kalau dilaksanakan berdoa dalam 3 agama, yaitu bergantian membaca Asmaul Husna, membaca Parita, dan membaca doa Bapa Kami, itu yang paling umum. Setelah kegiatan itu selesai, dilanjutkan pada literasi di pojok baca yang ada di setiap kelas. Kemudian budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita itu adalah kegiatan Jumat Sehat, kita isi dengan kegiatan senam, dan ada juga Jumat Beramal.
ini diharapkan mampu melatih kedermawanan anak-anak dan perwujudan dari sikap gotong royong. Karena dana yang diperoleh dari Jumat Beramal ini digunakan untuk menyumbang misalkan ada teman yang sakit dan lain-lain, Bapak Ibu. Penerapan budaya positif yang lainnya adalah ini penerapan budaya 5S. Ini sebelum anak-anak masuk ke kelas, setelah berdoa, salaman dengan Bapak Ibu Guru. Yang selanjutnya penerapan budaya positif Jumat bersih. Jadi ini kita terapkan meskipun tidak setiap minggu, tetapi setidaknya 1 bulan sekali kita ajak anak-anak bersama-sama itu untuk melakukan kegiatan Jumat bersih, memungut plastik, memilah sampah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya penerapan budaya positif adalah kegiatan pramuka, di mana kita tahu sendiri bahwa di dalam kegiatan pramuka itu anak-anak akan banyak belajar sekali nilai-nilai yang luhur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan inovatif dan kreatif siswa. Kemajuan yang selanjutnya adalah kita menerapkan peringatan dari hari besar keagamaan, dan ini dokumentasi yang saya ambil kemarin ketika perayaan Maulid Nabi. Dan ini di sekolah kita juga sudah menerapkan penerapan budaya positif untuk bisa memunculkan tadi kebinekaan global. Kita melaksanakan pembelajaran dengan media IT, ya. Karena ini ANBK pun kita sudah menggunakan laptop untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini. Mengingat waktu, apabila ada pertanyaan silakan Pak Moderator dipandu lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ali yang SPD yang telah memberikan paparannya secara panjang dan lebar. Semoga materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ali bisa kita terima semua ya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu peserta diseminasi boleh menanyakan sesuatu kepada Bapak Ali. Saya persilakan. Ya, moga Bapak Ibu nanti saya jawab dari sini ya. Bapak Ibu tadi berdiri capek. Monggo Bu Krista. Pertanyaan saya itu bagaimana mengatasi anak yang sudah dikasih hukuman, juga konsekuensi, juga restitusi, tapi masih membandel, diulangi lagi. Misalkan masalahnya itu diulangi lagi seperti itu. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Krista. Pertanyaannya tentang bagaimana seorang anak apabila sudah dikasih hukuman, sudah mendapatkan konsekuensi dan sudah direstitusi, tapi masih tetap saja melakukan hal yang sama setiap di lain kali, di lain waktu. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Krista. Jadi begini Bu ya, mungkin nanti bisa ditambahi oleh Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau ada anak yang seperti itu Bu, itu ya memang masuk kategori yang spesial ya. Jadi untuk bisa mengembalikan anak tersebut ke arah yang lebih baik memang diperlukan koordinasi. Dalam hal ini ya memang kita mengajak diskusi dengan keluarga. Jadi kita mengajak koordinasi dengan wali muridnya, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau teman sejawat yang lain. Karena saya yakin kalau anak yang memang sudah bandel itu memang ya melakukan pelanggaran itu kan sepertinya sudah biasa saja, tidak beban. Jadi kalau sudah seperti itu memang penanganannya harus khusus, harus ada koordinasi dengan wali murid dan kepala sekolah tentunya. Jadi hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara berkolaborasi. Dan juga Bu Krista mungkin bisa melakukan analisis lagi, mungkin apakah dalam memberikan penanganan atau restitusi itu ada hal yang belum terpenuhi. Misalkan kita coba mencari tahu
latar belakang keluarganya, anaknya ini bagaimana kebiasaannya di rumah. Jadi itu juga penting pula, mengetahui. Kalau dari saya solusinya adalah yang pertama dia harus melakukan semacam penyelidikan ya, atau mencari informasi mengenai latar belakang anak tersebut. Yang kedua, harus berkoordinasi dengan banyak pihak, tidak cukup dengan selesaikan sendiri. Yang pertama adalah wali murid, kepala sekolah ataupun kepala sekolah. Begitu Ustaz. Kita terima kasih atas jawabannya. Memang terus terang belum koordinasi dengan wali murid. Ya, jadi belum ada koordinasi. Kita tanyakan kebiasaannya di rumah bagaimana, kalau jam-jam sekian itu apa yang dilakukan, itu juga penting karena itu bisa membantu penyelesaian kasus yang atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Oke. Ya, begitu ya Bu Krisna, jawaban dari Bapak Rehan. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, masih ada pertanyaan? Masih Pak, kalau diperbolehkan bertanya. Ya, silakan dibatasi satu saja. Ya, silakan Pak. Apa Di sih sini kita bisa sharing, bisa saling diskusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi di kelas kita masing-masing. Monggo Pak Monip. Ya Pak, terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan. Ya. Dari paparan Pak Ali Rehan tadi yang begitu panjang sekali, ya. Oke, sekarang ini saya ingin bertanya, apakah boleh dalam menangani suatu kasus pelanggaran yang dilakukan siswa dengan menggunakan dua posisi kontrol, misalkan posisi sebagai penghukum atau manajer? Terima kasih. Monggo Pak Langsung Ali. saya jawab ya, Pak ya. Langsung dijawab Ya, saja. terima kasih Pak Muni. Jadi gini ya, memang kita sebagai guru itu tidak bisa lepas secara totalitas dari 5 posisi kontrol tadi. Tetapi kita itu diharapkan adalah selalu menempatkan diri kita sebagai manajer, karena itu yang ideal. Dan sebisa mungkin menghindari atau tidak menggunakan posisi kontrol kita sebagai penghukum, mengingat efek samping yang ditimbulkan jangka panjang tadi. Jadi kalau menggunakan dua posisi kontrol boleh, tetapi sebisa mungkin kita menghindari posisi kontrol kita sebagai penghukum, karena mengingat tadi efek yang ditimbulkan, ada semacam dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Karena kita harus mengingat bahwa hakikat kita sebagai guru itu kan untuk membimbing peserta didik menjadi insan yang merdeka dan sesuai kodratnya. Tapi kalau kita hukuman yang kita berikan, maka itu akan memperburuk masa depan dari siswa tersebut. Itu Pak Muni. Jadi boleh, tetapi mari kita upayakan untuk tidak menempatkan diri pada posisi sebagai penghukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, begitu Pak Monip. Boleh-boleh saja kita memposisikan kita sebagai dua posisi, yaitu penghukum dan manajer. Tapi sebisa mungkin kita menghindari posisi penghukum dan membuat rasa bersalah, karena itu adalah posisi yang paling kurang ideal. Yang ideal yaitu paling ideal itu adalah manajer. Kalau tidak, kita bisa sebagai seorang pemantau atau teman, biar anak itu tidak merasa tersakiti seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain, masih ada acara yang tanya jawab berarti sudah selesai. Sekarang tiba saatnya acara ini saya tutup. Sebelum acara ini saya tutup, apabila saya dalam memandu acara di siang hari ini ada kekurangan, ada salah kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari Bapak Ibu semua, acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Mari saya katakan alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.